studio motor yang areanya ini sebesar Stadion Gelora Utama Bung Karno. Disinilah studio motor berkarya. 4 silinder juga lumayan berisik lah ya. Nah emang ini ya dapetnya udah eksis begini Bang Joni. Nah makanya gue lagi ngebangun yang benar-benar bisa proper. Boleh lihat nggak? Boleh. Ayo. Tanggal 29 Juni kita kemalingan Bang Joni. Pokoknya habis aja. Apakah seorang Doni pernah bermimpi akhirnya lo bisa punya tempat sebesar inilah? Ditambah ada cabang di Bali juga. Ya jalan Tuhan lah bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Pang di channel paling gas, John Yes. Johnny Yes Papa. Apa kabar semua? Di episode kali ini Bang Joni sedang berada di kawasan Tangerang Selatan, di mana di sini kita akan mengulik dan mencari inspirasi dari seorang yang menjadi pionir atau menjadi provokator di industri custom culture yang berasal dari Jakarta. Jadi di sini kita akan melihat kerajaan bisnis dari studio motor yang banyak sekali memiliki lini usaha yang antara lain ada coffee shop, ada cuci mobil, dan lain-lainnya yang berkaitan sama otomotif. Jadi buat kalian gas John garis keras yang penasaran bagaimana seorang Doni bisa membangun kerajaan bisnisnya, saksikan terus setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum. Yes. Dan Bang Joni sudah berada di studio motor yang areanya ini sebesar Stadion Gelora Utama Bung Karno. Disinilah studio motor berkarya, ya kan, dengan berbagai macam lini usahanya. Kalau kita lihat peta, coffee shop sini nih, John. Belok mana nih, Cang Ali? Kameramen brengsek, kanan kiri? Oh, kiri. Kanan makan, kiri cebok. Jadi kita mau samperin tersangkanya ada di sana. Jadi kita akan masuk untuk mengulik lebih dalam. Siapa itu? Doni Arianto. Assalamualaikum. Go fast when you ride on the road, and let's make your journey when you ride on a light off-road. Alright Joni, masih di episode paling ngocol apalagi kalau bukan gas John. Dan sekarang Bang Joni sudah berada di samping seorang yang wah, kayaknya dari penampakannya usianya udah cukup matang nih. Usia berapa Om? Usia Om? 42. Waduh, sisanya? Oh, kalau sisanya juga alhamdulillah masih panjang berarti ya? Yang penting sehat dulu. Sehat dulu. Iya. Yang penting kita semua sehat-sehat, Yoi. dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Karena Bang John. kondisi seperti ini nggak ada yang pengen, ya kan? Benar banget. Tapi gimana nih sebagai seorang pelaku usaha menghadapi kondisi yang semakin pahit seperti ini? PPKM itu kan para pengusaha udah kocar-kacir ya, melarat. PPKM pasti pengaruh banget sih. Ada imbasnya lah. Cuman yang penting kita tetap semangat. Tetap semangat, tetap jaya. Yeah. Cuma berkaitan PPKM sama industri custom culture nih. Ada kaitannya nggak menurut seorang Doni? Imbasnya sih yang kerasa sih sebenarnya dari mulai 2020 Bang John. Oke. 2020 begitu pandemi ini tampil ya kan. 7 miliar orang nggak ada yang siap. Iya, berasa lah. Dibandingin 2019, omset memang agak turun. Jadi ada spirit semangat tadi ya, walaupun badai menerjang. Iya, cuma itu doang yang kita punya Bang Joni. Benar. Karena bener kata Chris ya, badai pasti berlalu. tapi nggak tahu kapan. Yoi. Cuman kita tinggal pegangan kemana bingung ya. Iya. Nah, cuman kalau kita bicara studio motor ini menarik nih Om. Saya itu mengenal motor custom itu sekitar 2007-2008. Tahu nggak salah satu penyebabnya apa? Setiap saya berangkat kuliah, itu selalu lihat ada bengkel di kiri jalan di depan rumah sakit Sunyoto, ada bengkel bernama Studio Custom. Wah gila. Nah kita bicara studio motor itu mulai berdiri tahun berapa sebenarnya? 2008 bulan Agustus. Wah berarti 2008 itu berarti bisa saya sebut sebagai salah satu pionir di ibu kota untuk di industri per custom-customan. Ya bukan pionir sih, tapi dulu masih jarang banget ya Bang Joni. Pemainnya masih jarang. Iya, kalau sekarang kan udah rame. Jadi 2008 Agustus gue buka. Tapi sebenarnya gue nggak main custom pertamanya. Oh gitu. Jadi gue gabung main cewek sama... enggak? Enggak lah. Jadi pertama kali tuh studio motor justru malah bengkel servis. Terus main borap-borapan segala macam. Terus 2009 gue inget banget tanggal 29 Juni kita ke Malingan Bang Jun. Di bengkel pertama nih? Yoi, sedih Malingan banget ya. Iya. Kena apa tuh saat itu? Pokoknya habis aja. Wah habis total? Spare part ludes lah. Nah dari situlah gue mulai belajar tuh kayaknya lucu ya, main dulu kan orang nyebut tuh Jepstyle Ya, kan. betul. Mulailah kita bangun motor pertama kali yang
gue bangun tuh Thunder 125. Kalau kita bicara seorang Doni, ini latar belakangnya memang anak orang kaya yang berusaha atau anak orang susah? Dari muka sih kayaknya nggak ada tampilan orang ada deh. Artinya gini, basicnya apa? Emang pengusaha atau dari? Enggak. Sampai 2008 itu gue masih kerja di salah satu perusahaan telekomunikasi. Kacung kampret lah. Butiran debu? Iya, sampai 2011 akhir harus memutuskan salah satu Bang Joni. Gue mau harus terusin kerja atau gue resign. Nah, ini menarik nih, Om. Berarti lu kerja kan berarti udah cukup lama lah. Bisa lebih dari 7 tahun, 8 tahun bekerja kan? Iya, total 10 tahun lah. Apa yang memberanikan seorang Doni muda itu untuk, oke, gue coba deh nih. Wah, dulu mikirnya 6 bulan Bang Joni. Jadi nyambi dulu atau langsung nekat? Enggak. 2008 kan gue bangun, tapi gue masih sambil kerja. Oh, masih nyambi? Iya, masih nyambi. Jadi pulang kerja, gue kontrolin tuh kerjaan anak-anak. Itu pada saat proses mikir itu, tiap malam gue cuma kerjanya di depan teras rumah, gue ngerokok Bang Joni. Gue pikir gimana nanti ya nasib anak istri gue gitu kan. Apalagi waktu itu terakhir kerja, ya fasilitas adalah kayak kesehatan segala macem udah clear lah. Sampai akhirnya udah gue nekatin, jadi 2011 Desember gue ngajuin surat resign. Jet style lah, cafe racer, ya flat track. Kalau orang lain istihoroh, lu malah bengong di teras. Bang, asli itu. Tapi dapat hidayah ya, artinya akhirnya ya lu memberanikan diri dan terjadilah sampai sekarang. Nah, berarti kan itu ada pergulatan tuh dari 2007 sampai 2011 tadi. Nah, berarti awal-awal membuka bisnis itu terjadilah musibah kecolongan tadi. Nah, lu bisa bangkitnya lagi tuh gimana ceritanya? Dari yang dapat fasilitas banyak di perusahaan telco, memulai sesuatu yang baru, harus membayar orang bulanan, sampai lu kecolongan habis semua. Gua waktu itu karyawan masih 2, yang gue pikirin cuma karyawan gua harus tetap kerja. Udah akhirnya mulailah pelan-pelan belajar tuh bikin customer itu yang gue cerita. Jadi motor pertama tuh Thunder 125. Waktu itu nilai project pertama yang gue terima 6,5 juta. Sampai akhirnya pelan-pelan, terus kan gue foto-foto sendiri. Terus waktu itu main blog tuh Bang Joni, blogspot. Gue tulis-tulis sendiri sampai akhirnya pelan-pelan, ya alhamdulillah lah jalan lah. Walaupun jatuh bangun. Kayak lagu Maggie Z ya? Yoi. Jatuh bangun aku, permasalahannya istrinya gimana? Pertanyaan gue tuh gini, ketika ada orang jumping dari comfort zone, ya dapat gaji bulanan, fasilitas nyaman, perusahaan besar telco, starting your own business dengan segala konsekuensi. Biasanya kan ada permasalahan yang lu pusingkan di teras, anak dan istri. Nah itu bagaimana lu meyakinkan keluarga kalau kita akan melangkah lebih nekat gitu? Dulu itu justru resistensi yang gue dapetin pertama kali yang paling besar tuh justru malah dari orang tua gue. Oke, dari parents. Sama bini gue waktu itu. Gue harus settle dengan satu hal, bro. Udah mulai, tapi pergulatan hati gue waktu itu gue lebih pengen ke bengkel. Karena gue emang udah hobi dari dulu. Akhirnya ya udah, gue nekatin untuk mulai tinggalin dunia kerja. Ya alhamdulillah sih ya, sampai sekarang juga masih hidup, masih sehat-sehat aja. Menarik John, jadi dari Bung Doni ini seperti yang Bang Joni selalu utarakan, apapun yang kalian lakukan itu dasari dengan passion ya, atau hasrat. Begitu tingginya hasrat seorang Doni membawa dia bertahan hingga sekarang 2021, berarti sudah berapa tahun? 13 tahun, terus tapi gue bener-bener full 10 tahun. Oke, 13 tahun running, 10 tahun full time. Yeah. Apakah ada penyesalan dari seorang Doni? Nggak ada. Semangat aja deh pokoknya. Semangat. Tambah lagi berarti tadi passion, ada love, ada cinta, dan juga ada spirit atau semangat ya kan. Berarti sekarang total Studio Motor itu punya berapa bengkel cabang? Ada 2. Jadi di Jakarta dan di Bali. Dan ini kita kalau kita bicara surganya laki-laki nakal ini berdiri baru banget berarti di wilayah Jalan Kompas nih ya di Tangerang Selatan. Ini baru ya. 2020 Januari. Ini mimpi hampir semua laki-laki nakal sih punya tempat sebesar ini dan senakal ini gitu ya. Dan di Bali itu berdiri tahun berapa? 2017.
Wah, berarti 2017 itu dari lu berdiri ada sekitar berapa tahun tuh ya? Hampir 10 tahun ya akhirnya punya cabang di Bali ya? 9 tahun. 9 tahun. Jadi 2017 di Bali bulan Agustus juga. Ya cerita buka di Bali itu panjang lah Bang Jo. Jadi udah fase-fase kehidupan sudah gue lewatin. Pahit, manis, garam kehidupan sudah lewat. Asli gitu kan, sampai akhirnya buka di Bali, sempat ngerasain enak karena di Bali juga ada workshop, terus ada coffee shop juga, sama kan gue bikin rental motor tuh. Dan marketnya juga ada, udah perfect banget ya bisnis di Bali ya. Rental motor custom, sama gue kan bikin package tour tuh. Jadi dari Bali bahkan sampai ke Flores, sampai 2019 gue enjoy banget ya. Terus begitu 2020 masuk pandemi udah praktis nol. Game over udah ya? Iya. Cuman ini, salah satu alasan Gas John itu menuju studio motor adalah kita ingin belajar. Kita secara objektif itu menilai studio motor itu bisa saya bilang sebagai salah satu pionir bengkel custom yang bisa mengemas bisnisnya dengan baik. Tadi ente bilang bikin blog. Nah, dulu John, penggabungan antara skill membangun motor dengan kemasan lifestyle bisnis yang bagus itu studio motor. Jadi kalau teman-teman ingat dulu, motor custom udah jadi, difoto bagus, dibikin artikelnya, dibikin video pendeknya, itu bisa dibilang salah satu provokatornya. Jadi apakah tindakan itu sudah lo keker saat lo memulai usaha atau itu jalan begitu aja? Kalau kita bicara bengkel custom kan semua orang punya capability untuk bikin motor custom, tapi kan belum tentu dia punya knowledge atau punya skill untuk memasarkannya. Tapi kan Mas Doni ini bisa mengemas dengan baik. Nah itu apa yang terjadi saat itu? Lu mungkin tahu kan, di Bali ada salah satu workshop yang famous kan. Namanya Daus Mini pasti. Iya, betul. Gue ngeliat waktu itu, gila ya, mereka pada saat motornya jadi, terus mereka bisa foto yang keren. Gue ngeliat bagaimana mereka respect dengan karyanya sendiri. Whatever orang bilang, wah itu mah biasa aja segala macam, itu persepsi orang Bang John. Cuman gue ngeliatnya keren nih. Lu pada saat motor lu selesai lu buat, terus lu bisa kemas dalam orang bisa nikmatin dan emang berasa banget gitu kan. Jadi dulu dia cerita lucu nih, gue gabung di salah satu forum kan ya. Di waktu itu gue lupa ya, Facebook udah ada atau belum? Kaskus kali. Zaman itu zaman Kaskus. Benar Kaskus. Jadi gue sempat tuh yang kita sempat diskusi, ayo dong teman-teman lu udah pada bikin motor, whatever orang mau bilang kayak gimana, tapi paling tidak lu respect dengan karya lu sendiri. Jangan juga lu foto terus belakangnya tempat sampah gitu kan. Mulailah pelan-pelan tuh. Tapi kan akhirnya kita kerasa ya sekarang ya, teman-teman juga udah pada proper banget lah, udah pada proper dan aware dengan hal-hal kayak gitu. Karena ya orang kalau lu mau jualan gitu kan, lu memang harus tampilin perkara nanti pada saat orang lihat real motor, orang ngelihat perspektifnya pasti beda-beda lah Bang John gitu kan. Ya artinya dari sini sebenarnya udah kita bisa ngambil sedikit ilmu baik dari seorang Doni ini adalah bagaimana mengemas bisnis itu kalau tidak bisa memasarkan itu sama aja kamu bisa masak nasi uduk enak, tapi orang itu nggak nyoba karena orang itu nggak tahu kamu punya nasi uduk enak. Jadi, sama aja kan YouTube lo kan, makin lama keren banget gitu kan. Ya? Karena lo kemasannya emang keren, gitu, bro, seriusan. Karena kita dagang Pak. Kita tuh juga gini loh, kalau Mas Doni itu terinspirasi dari Daus Mini tadi, dari Bali, bagaimana mereka membangun motor yang bisa dibilang, ya so-so lah, oke semua orang bisa bikin jump style seperti itu. Tapi bagaimana mereknya Deus itu bisa mengemas lifestyle, riding ke pantai, ya kan, selancar, surfing. Artinya itu yang penting buat kalian dalam membangun bisnis. Jadi kalian punya produk bagus, tapi kalau kalian tidak bisa menciptakan sebuah lifestyle, itu akan mati. Nah, ini kita seru ngobrol karena saya juga melihat ini banyak sekali racun-racun lifestyle yang sedang Anda lakukan. Jadi kita habis ini keluar. Percuma tempat sebesar ini kita ngobrol di sini doang. Siap. Kan? Jadi buat kalian Gas John garis keras yang pengen terus menyaksikan perbincangan seru saya dengan seorang Doni Tata ini, saksikan setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum. Lokasinya sebesar stadion nih, berapa luasnya? Enggak lah, totalnya 2000 meter. Wih, 2000 meter dengan beragam lifestyle yang dijual. Ada coffee shop ini ya kan? Sebenarnya sih, kalau gue simpel aja sih bro. Orang nyuci mobil bisa ngopi, orang ngopi bisa cuci mobil. Jadi emang sebenarnya gue pengen ngebangun ini, tujuannya cuma satu,
nambah penghasilan hari-harian, ya nggak? Bukan mau ngejar lifestyle, bukan ya? Nyari tambahan duit. Gue gitu. nambah penghasilan hari-harian. Nggak, cuman ini kalau kita bicara dari segi entrepreneur, apakah seorang Doni pernah bermimpi akhirnya lo bisa punya tempat sebesar inilah? Ditambah ada cabang di Bali juga. Ya jalan Tuhan lah bro, jalan Tuhan. Percaya sama Tuhan berarti? Wah banget. Jadi gue percaya ada campur tangan beliau gitu kan pada setiap proses kehidupan manusia. Jadi pelan-pelan, gue udah pernah ngerasain yang terus tiba-tiba ada di puncak terus jatuh, udah pernah bro. Udah, terus akhirnya gue coba bangun lagi pelan-pelan sampai akhirnya alhamdulillah lah. Tapi Bisa bertahan sampai sekarang. Tapi percaya tanpa meminta percuma. Makanya kita juga harus terus beribadah. Iya. Iya kan? Iya. Nah, ini ada Sama jangan lupa sedekah bro. Oh, sedekah. Oh, iya. Karena sedekah 5.000 dibalas sama Allah itu 15.000 atau lebih, ya kan? Iya, Ini iya. mungkin ini bagian dari sedekah ya, bagian dari rezeki. Om, itu ada cucian mobil, ada berapa kapasitas bisa nyuci mobil di sini? Sebenarnya bisa 8. Oh, 8 ya. Cuman karena terus tiba-tiba alhamdulillah ada beberapa pekerjaan mobil kan bro. Oh, Jadi akhirnya gue batasin dulu mobil cuma 4 dulu deh. Oke, sekarang jadi seorang Doni atau studio motor merambah dari custom motor menjadi custom mobil-mobil seperti ini nih ya. Sebenarnya 2015 itu gue udah sempat main mobil. Oke. Waktu itu di salah satu event di Jogja gue sempat turunin tuh. Waktu itu gue bangun Dodge Kingsway. Ini mesinnya pakai Mitsubishi Ini kayaknya. Mitsubishi Galant. Galant ya, Galant Iya. yang tua ya. Tahun 81 ya. Lumayan ya kalau dihiderin juga ya. Iya. 4 silinder juga lumayan Iya. berisik lah ya. Iya. Nah emang ini ya dapetnya udah esis begini Bang Joni. Nah makanya gue lagi ngebangun yang benar-benar bisa proper. Boleh lihat nggak? Boleh, Ayo, kita boleh sambil- banget. Kita sambil lihat, kita buktikan bagaimana apakah omongannya sesuai dengan barangnya. Oh, di Wah, sini nanti kalau udah jadi lo harus liput lagi. Oh, gitu ya. kan? Kirim aja ke Iya, kantor udah langsung. pasti. Itu ada juga mobil-mobil lucu ya, ada ceria yang dipotong kayaknya atau dibikin dua pintu tuh. Itu Karimun. Itu punya gua. Dipotong atau Iya, atau dipotong. dibikin 2 pintu? Dipotong. Oh, dipendekin berarti? Itu dipotong 39 cm. Ini jadi lucu banget ya. Iya. Cebol. Ini punya Ini customer. customer. Ini Ini- ada Ini Prelude. Honda Prelude nih. Iya. Cuman 2 pintu dan jarang. Ini Iya, mau iya. diapain? Ini direkondisi lagi, Oh. Bang Joni. Sebentar. Sekarang lagi heboh, susah nyari oksigen, ternyata di sini ada oksigen. Ah, ini John. Ini the next hot rod of studio motor, ya kan? Dibuat dari besi yang merupakan fermentasi dari manggis. Ini konsepnya basicnya mobil apa nih Om? Basicnya Toyota Crown Deluxe tahun 81. Wah, pelecehan loh. Saya nih sebagai pecinta Crown, saya sedih loh. Mobil standar bagus-bagus dirusak-rusak begini. Tadinya sempat pilih beberapa mobil sih, tapi akhirnya jatuh pilihan ke Crown karena 2600, 6 silinder kan asik lah. Jadi secara mesin sudah mumpuni. Yoi. Dan kalau kita bicara hot rod, itu rata-rata memang ambil sasisnya Crown. Iya, ya kan? karena emang sasisnya enakan. Tapi yang gue pakai cuma sasis depan sama belakang. Selebihnya ini kita bikin baru. Oh, jadi dari sini ke sana Iya, ini baru. Iya, Iya. Ini pure handmade tangan ya. iya. Dan ini masih menggunakan mesin standar Toyota Crown tahun 82-an ya. Iya, 81 tepatnya. 81, jadi masih menggunakan 5M, 2600 cc Iya. dengan 6 silinder. Kalau headernya dibikin 321, ya begitu dah. Iya, itu pasti berjet-berjet Itu juga tuh. galak deh pokoknya. Apalagi nanti businya lu cabut satu Om, jadi Iya. kesannya V8 padahal businya pincang. Ini gue bikin model wagon. Oh, hot rod yang iya, wagon. Wah, wagon, jadi nice. bisa nantinya bisa buat 4 orang. Targetnya begitu jadi gue mau bawa ke Bali, Bang Jon. Oh, mantap. Gue mau berdua sama bini gue naik hot rod ke Bali. Wah, gila. Itu dinantikan tuh kisah Iya. kisah serunya. Berarti sekarang lampu hijau dari istri ya, sudah mendukung berarti ya? Banget. Sudah mendukung ya. Bukan mendukung sih. Pasrah Terpaksa lebih mendukung. tepatnya. Nah, ini kalau kita bicara studio motor juga, kita bagaimanapun juga kan studio motor lahir dari motor, Iya. bukan dari mobil. Nah, Iya. motor-motor saya ngeliat nggak ada nih. Di mana Ada motornya? di ruangan sana. Oh, jadi kameramen brengsek kamu kesana sekarang. Nah, ini dia nih John, surga dunia bagi kalian pecinta motosikal yang ada di Indonesia. Ada Access. Ini customer semua atau gimana? Itu punya sendiri Access. Cuman males bawa karena pasti nggak enak lah ya, rigid segala macem.
Nih. Kalau males buat gua aja, pada males-males. Jadi buat pajang-pajang. Gue lebih suka yang adventurean sih, bro. Iya. Naik motor, jalan. Kadang-kadang gue boncengan sama bini gue kemana. Makanya dipijat nggak sama bini nggak? pengennya sih ngajak begitu, tapi nanti kalau ditempelengin nggak lucu kan. Wah ini motor siapa nih? Ini motor temen gue. Jadi udah lama nih dititipin di sini. X150. Nggak mau diapa-apain? Nggak ada. Oh cuma titip. Standaran itu. Enak ya kalau bengkel ya, ada aja yang nitipin motor ya. Jadi daya kangen terhadap motornya tuh nggak gila, ada aja yang nitip gitu ya. Nah ini lagi bangunnya apa, road glide ya? Ini basicnya Big Twin nih, tahun 2004 lagi dibikin model-model boberan gitu. Kalau mengenai konsep studio motor itu kan sebenarnya dulu era 2010-an awal itu kan punya gaya tersendiri ya. Iya. Nah, Katanya sih gitu ya. Nah sekarang gimana seorang Doni itu bicara custom kan semua orang udah tiap meter ada bengkel custom Om. Iya. Gimana lu berinovasi dengan resources yang ada gitu? Sebenarnya kalau kita kan ngebangun motor tergantung dari customer ya bro. Jadi gue juga dari dulu juga nggak mau idealis harus yang terus kepengenan gue. Karena balik lagi ya sama ketika lo bangun motor atau lo bangun mobil kan yang pakai nanti akan lo kan. Gue dengar dulu briefnya, kita desainin begitu oke, kita mulai start. Tapi bagaimana saat itu studio motor itu begitu terciri khasnya kalau memang seorang Doni itu tidak idealis? Mungkin karena kebanyakan gue juga ngegarap motor-motor yang scrambleran gitu kali ya. Jadi kalau lo lihat mungkin di Instagram, gue emang banyak banget yang garap-garap motor-motor scrambler. Apalagi sebenarnya begitu 2017 gue ke Bali tuh bro, terus gue bangun yang package strip itu, bawa motor custom, mungkin karena orang lihat gitu kan, wah ternyata motor custom bisa dibawa kemana-mana gitu kan. Akhirnya mulai berdatangan, malah lebih banyak lagi orang yang ngebangun. Oh itu justru pergerakan open trip yang kalian buka itu sebagai salah satu strategi marketing yang berhasil sebenarnya. Iya, karena gue emang bawa tripnya emang pakai motor-motor custom. Walaupun sekarang gue udah mix ya, ada Himalayan segala macam, ada motor-motor adventurean lah. Itu bikin trip dari Bali ke Flores, NTT berarti ya? Iya. Itu one trip itu biayanya berapa tuh? Seru juga dan masih terbuka? Masih. Jadi memang kemarin tuh emang kebanyakan segmennya memang jujur aja orang bule. Karena gue bikin tagline-nya kan mengenal Indonesia dengan roda 2 tuh. Nah, jadi kebanyakan bule dan corporate bro. Jadi ada beberapa corporate yang terus tiba-tiba mereka minta di-createin package, strip. Gue ajak mereka tuh emang benar-benar mereka bisa engage sama masyarakat lokal, ya segala macam lah. Nah alhamdulillahnya nih Bang Joni. Jadi Kemenparekraf udah support. Oh, alhamdulillah. Ya ada alhamdulillah banget. Jadi insya Allah tanggal 28 kita start perdana. Pelajaran bisnis yang kita dapatkan adalah bagaimana kita mengelola aset dengan baik. Jadi sebagai bengkel, kita harus bisa menjaga barang customer dengan baik dengan penempatan yang juga sesuai. Jadi kalau kita ke bengkel custom tuh jangan berantakan lah. Gimana kalau customer mau datang kalau kamu bikin bengkel tuh berantakan gitu. Nah ini kan jelas, storage room-nya ada, assembly-nya ada, dan ini ruang kerja kotornya ya. Kalau dapur tuh ada dapur kotor, dapur bersih ya. Benar. Dan gini, kalau ada customer ingin membangun motor di studio motor itu prosesnya bagaimana Om biasanya? Apakah saya sebagai customer baru setelah nonton video ini bisa langsung bangun motor di studio motor atau bisa banget. Atau waiting list atau bagaimana? Kita biasanya jarang ada waiting list sih. Karena ini tempatnya juga luas ya. Iya. Total juga ada sekarang tuh ada 10 karyawan yang Oke, berarti sekali produksi bisa mengerjakan berapa motor di sini? Sebenarnya 1 bulan kalau normal itu bisa keluar 4 sampai 5 motor. Wih, mantap. Soal part segala macam tuh pengaruh juga, Bro. Gitu kan, kadang-kadang partnya memang pas lagi nggak ada segala macam. Tapi average untuk pengerjaan sekitar 2 sampai 3 bulan lah. Oke. Dengan range biaya kurang lebih estimasi? Range-nya ya starting sekitar 40 jutaan. Tergantung kemauan customer-nya. Tergantung konsep, tergantung parts-nya. Nah Om, tadi Om juga bicara mengenai bagaimana studio motor kini disibukkan oleh sebuah proyek
motor listrik. Iya. Nah ini menarik kalau kita bicara custom ini kan kita bicara salah satu energi motor custom itu kan adalah gasolin. Iya. Motor-motor dengan suara besar, Iya. dengan energi besar. Iya. Lalu mengapa Anda berani jumping atau melompat ke hal yang tidak lazim? Seperti halnya motor listrik yang notabene suaranya nggak ada, kebutnya kagak ada, lifestyle-nya nggak ada. Sebenarnya jujur aja bro, gue sudah berada di satu posisi titik yang udah mulai agak jenuh main di custom. Oke. Karena kadang-kadang ya lo sering berkunjung ke bengkel custom dimanapun nih. Kita tuh kadang-kadang kan diuber-uber kayak maling ya. Betul. Sama customer kan. Gitu Kayak kan. orang nggak percaya aja. Iya gitu. Nah ya alhamdulillah jadi bulan Februari, bulan Maret kemarin kita bentuk sebuah perusahaan namanya PT Villano Motor Indonesia. Oke. Jadi nanti kita akan bikin prototipe motor listrik. Nanti lo boleh jajal lah. Karena memang gue juga suka naik motor. Gue pengen motor listriknya bisa powerful juga. Tapi apakah ini bisa disebut 100% Indonesian build? Seperti halnya kelistrikan, ban, dan lain sebagainya? Jadi untuk baterai dan motornya totally masih impor dari luar. Cuman kalau kita memang benar-benar rancang bangun desain frame-nya sama bikin bodinya. Dalam hal apapun kita berinovasi atau membangun, itu tentu akan dihadapi dengan cobaan-cobaan seperti tadi, kendala-kendala seperti tadi. Tapi dari seorang Doni ini kita belajar bagaimana mendobrak kebiasaan atau mendobrak budaya yang sudah ada. Itu kalau kalian ada tantangan sedikit takut, game over. Jadi yang bisa kita ambil pelajarannya adalah tabrak aja dulu. Tabrak dulu. Jalan benar. dulu. Iya. Karena apresiasi berikutan. Iya, benar. Ya kan? Jadi maksudnya kita harus berani, unsur nekatnya ada, tapi paling nggak tetap ada ukurannya. Ada ukurannya. Nah, cuman tadi menarik nih soal Doni yang sudah bisa dikatakan sebagai senior lah di industri. Enggak lah. Senior lah, udah 40-an lebih. Itu kalau orang manusia udah umur 40 tahun tuh tinggal sakit-sakitnya doang. Nggak, maksudnya gimana cara melawan kejenuhan yang tadi datang? Ya itu tadi gue bilang, terus tiba-tiba kita dapat kesempatan untuk bikin motor listrik. Sampai akhirnya nanti insya Allah tahun depan kita sudah mulai jual massal. Sampai nanti pada saat orang beli ya surat-suratnya udah ada. Wow. Jadi nanti ini akan bersurat. Karena memang tahun 2022 tuh Bang, jadi memang sudah ada regulasinya. Motor listrik tetap harus ada SNK dan BPKB, terutama untuk SNK ya. Jadi memang harus ada. Harus pakai helm dong. Iya. Wah. Jadi untuk motor listrik ya, kalau gue baca. Gue tuh pecinta motor listrik loh. Gue Oh, pakai ya? selis gue. Oh, Gue senengnya oke. tuh karena nggak harus pakai helm. Karena bisa jalan santai, tapi kalau tanjakan ujung-ujungnya bego, dorong. Nanti lu gue kontak. Jadi kalau prototipenya udah jadi, lu jajal. Woi, mantap Lu banget. pasti akan gue kontak. Jadi gue bersyukur banget. Akhirnya juga jadi salah satu pemicu untuk memecah kejenuhan. Alright Joni, masih di episode paling ngocol apalagi kalau bukan Gas John dan Bang Joni ini tadi kita ngobrol panjang lebar nggak ada makanannya. Iya, Akhirnya gue asik. pesen aja nih. Ini ada favorit gue nih Bang, namanya Betawi Burger. Oh ya? Jadi kita untuk mendukung apa namanya? Ini gue buka nih? Gue buka dong. Ini untuk kirain. mendukung UMKM. Oh iya tuh keren tuh Bang Iya. Joni. Wah tulus banget tuh. Annyeonghaseyo, araso, keseke. Kok satu doang aja makan dua Mbak? Jadi ini Betawi Burger bisa kalian dapatkan di Gojek. Lokasinya itu ada di daerah Pasar Minggu. Rasanya enak. Dan ini gue demen filosofinya Bang. Oke. Kenapa gue senang dengan Betawi Burger dan logonya buaya? Lo tau nggak kenapa ada istilah buaya darat lo? Iya. Itu salah persepsi tau nggak? Tau nggak kenapa? Apa persepsi? Buaya itu melambangkan kesetiaan. Makanya kalau orang Betawi Ngasihnya nikah ada roti buaya. Jadi sebutan lu laki lu buaya ya, itu salah kaprah. Oke. Oh bentuknya buaya. Buaya, kameramen brengsek sini liatin nih. Wah, Allah tuh, liatin tuh. Ya elah, ya Kak. Kita cobain aja sekalian sambil kita lanjut ngobrol. Tapi bukan lagi. pakai daging buaya ya? Ini kayaknya daging cicak nih. Siap. Tadi bicara soal jenuh nih Om ya. Itu menarik loh sebenarnya. Jadi
profesi apapun itu akan ditemukan dengan permasalahan yang namanya jenuh. Sama bini aja kadang-kadang jenuh ya. Kalau lagi cerewet kan. Itu yang paling bener. Mau kawin lagi susah. Satu aja ribet ngempaninnya. Memang permasalahannya gini. Ini kolnya enak banget. Enak ya kolnya. Itu kol terbuat dari kol. Rasanya kol. Rasa Gimana tadi pertanyaan gimana? Bagaimana rasa kol itu? Laki-laki tuh harus cari peluang supaya seperti anak kecil lagi gitu ya. Anak kecil yang punya mainan baru. Laki-laki kan hunter, bro. Iya sih. Bener juga. Iya. Nah, ini lu belum aja ketemu. Gitu ya. Wah, ini enak banget, John. Jadi ini buat kalian ya yang berada di kawasan Jakarta Selatan, ini bisa kalian order dengan Gojek. Ini rasanya cukup buaya. Ini Jalas Veva Jaya Mahe. Jaya di darat, laut, dan udara. Rasanya enak. Ini menjelang detik-detik akhir perbincangan saya bersama seorang Doni. Doni siapa nama panjangnya? Arianto. Doni Arianto ini ya. Orang Jawa berarti? Iya. Sampai asli di? Nyokap gue Solo. Oh, tapi bokap gue Makassar. Oh, jauh ya? Yang satu suka teriak-teriak, yang satu ngomongnya halus. Iya. Nah, di rumah bingung tuh, dengerin yang mana ya. Kemarin kita dari Solo. Oh iya? Ternyata di Solo itu skena hot rod lagi naik. Hot rod? Iya, oh, jadi iya. lagi pada main mesin-mesin V8 iya. semua. Oh iya? Iya, di Solo. Kita juga agak tercengang tuh. Pas lihat Solo, Holden-Holdennya udah nggak ada yang 6 silinder lagi dah. Udah V8 udah semua? begitu semua, udah ngeri. Industri custom di Indonesia itu emang gila loh sebenarnya. Kita patut berbangga karena sebenarnya kita punya spirit menciptakan sesuatu dengan benar-benar totally handmade. Dan apa adanya. Dan apa adanya. Ya orang kita kan senang apa adanya ya, gitu kan. Ya udah kalau adanya itu ya disyukurin. Jadi mungkin kalau dibandingin sama workshop yang di luar agak lumayan berbeda lah. Ya. Tapi disitulah seninya sebenarnya. Dan gue sih salut ya. Maksudnya pertumbuhannya bagus. Akhirnya juga banyak teman-teman yang buka workshop. Mereka juga akhirnya bisa berusaha sendiri, bro. Memperkerjakan banyak orang juga ya kan. Tapi akhirnya kan membuka lapangan pekerjaan baru. Ya itu memang iya. Dampak dari sebuah entrepreneur adalah pergerakan ekonomi bagi lingkungan mereka masing-masing. Tapi bagi seorang Doni apakah tidak menambah beban persaingan? Lu bicara Tangerang Selatan aja udah berapa biji maestro-maestronya? Iya. Kalau gue punya duit nih, jadi customer nih di daerah Ciputat, Bintaro, gue keder mau di bengkel mana. Oh iya, benar. Di kesehatan bekas tempat lo yang dulu ada baru udah dibeli. Iya. Di veteran ada, pokoknya banyak lah. Pokoknya bingung lah. Itu brand bagus-bagus juga lah. Bagus-bagus. Iya. Nah, itu gimana lu? Usia Anda semakin tidak muda. Semakin lemah. Lu mah ngebahasnya usia mulu. Emang celah lu di situ soalnya. Gimana lu tetap menjaga energi itu di ketatnya persaingan yang semakin amburadul ini lah? Gua nggak pernah nganggap mereka saingan, bro, jujur aja. Oh, gitu? Nih jujur ya, maksudnya gue nggak ngada-ngada nih. Karena gue selalu percaya rezeki itu ada di kantong masing-masing. Jadi kalaupun emang terus tiba-tiba ada customer yang masuk ke gue, ya gue anggap itu rezeki gue. Jadi serius bro, gue nggak pernah nganggap mereka itu saingan. Sama sekali. Lu udah punya rezekinya sendiri, gue udah punya rezekinya sendiri. Kameramen lu aja udah punya rezekinya sendiri gitu kan. Gue tilep tapi. Oh, lu jahat berarti. Mau aja lu ditilep. Ya udah. Ya, berarti prinsip Anda berpegang teguh pada 3 hal yang dijanjikan oleh Tuhan, jodoh, maut, dan juga rezeki itu terjadi begitu aja gitu ya? Emang bener. Kalau jodoh tetap harus dicari, bro. Jodoh itu tapi terserah Tuhan tapi. Iya, tapi kalau jodoh itu tetap harus dicari. Salah lo. Kalau jodoh mah lu gak usah cari pasti dapat, tapi rezeki yang harus dicari. Lu harus gerak nyari rezeki. Oh iya. Lu rezeki emang diatur tapi ada ikhtiar. Ikhtiar. Nah. Ya tawakal dan kok jadi ini agamis banget. Kita nih sebenarnya syariah guys, syariah. Jadi obrolan saya bersama dia sudah mulai tidak jelas. Cuman yang jelas ini terima kasih banyak atas Bang Joni. sharingnya, waktunya. Saya sangat senang sekali diterima. Gue juga merasa terhibur loh didatengin YouTuber handal. Wah, idola aing. Wih seriusan, idola aing. Oh gitu ya? Iya, lu kalau ngeliat YouTube gua tuh, kan kalau YouTube kan sering muncul tuh timeline-ya. Pasti gas selalu ada lu. Oh gila. Iya. Gue udah tontonin tuh dari lu yang sama Queen Leka, terus sama apa namanya? Semuanya kita. Semuanya yang di Bali kita segala top level macem. semua. Bintang tamu kita top level termasuk studio motor berarti. Enggak lah. Iya. Berarti kan kalau udah masuk Gas John tuh udah levelnya udah pionir gitu. Iya, tapi ada satu video konten lu yang paling gue suka. Yang mana tuh? Lu sama Dik doang. Wah, itu. Itu keren banget Bang Joni. Allah adil kan menurut lo?
Lu mau masuk agama Islam harus syahadat. Gimana syahadat? La ilaha illallah. Asyhadu alla. Astagfirullahaladzim. Asyhadu alla. Lu jadi edit tuh biar naiknya. Asyhadu Biar alla. dia dihujat terus naik subscribernya. Tapi itulah, gue bicara bikin YouTube itu bukan gue pengen terkenal jadi YouTuber, enggak. Gue pengen bertemu orang-orang pintar seperti Anda, Om Dik, Tuh keren. Lulut Retro, dan sebagainya. Jadi kita bisa merasa gue tuh orang paling bodoh, orang paling miskin, orang paling nggak tahu apa-apa. Jadi ketika ngobrol gini, gue mengkosongkan energi gue dan kecerdasan gue yang nggak ada ini, gue serap ilmu lu semua. Jadi ketika kita balik, lu jadi plongo. Jadi itu aja Johnny, semoga dengan tayangan ini memberikan kalian inspirasi dan juga motivasi ya. Jadi bagaimanapun juga, jangan sampai kondisi pandemi ini mematikan kalian untuk berkarya dan juga bekerja. Jadi buat kalian yang tertarik dengan merchandise ngocol ala Gas John, itu bisa kunjungi di Shopee dan juga toko Pak Dedi, itu namanya Gas John Custom, karena banyak sekali promo-promo menarik dan juga desain-desain eksklusif yang akan meningkatkan kenakalan Anda sebagai remaja. Jadi itu aja. Seperti biasa Cang Ali ya, jangan pernah buang sampah sembarangan, patuhi peraturan lalu lintas, dan sayangi keluarga kalian. Bang Joni dan juga Om Doni izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas John, Gas John, Gas John. Assalamualaikum. Gas John, garis garang. Ku bangga, ku sekuat baja. Gas John dan kebanggaan. Integritasku siap untuk menantang. Gas John rajin keberanian. Wawasanku bekal masa depanku. Gas John tinggikan kecerdasan. Diriku bangga untuk tunjukkan dunia. Ayo mari kita bertengkar. Gas John garis garang.